Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang temuan atau pemecahan masalah pembelajaran siswa terkait dengan mata pelajaran siswa di kelas 12 dengan materi carita baru. Ada masalah yang kami temui di kelas itu ada 3 yang kami angkat, meskipun mungkin banyak masalah-masalah yang lainnya, tetapi kami cukup mengangkat 3 masalah. Yang satu itu tentang peserta didik yang kurang menguasai materi carita bakat, dikarenakan mungkin siswa kelas 12 itu kurang dalam literasi materinya, ya, karena mungkin di waktu tahun sebelumnya itu ada pembelajaran yang dilaksanakan secara baik. Nah, masalah yang kedua itu tentang peserta didik kurang memahami isi dari carita bakat. Mungkin alasannya ini banyak kata-kata atau kalimat-kalimat dari bahasa Sunda yang kurang dimengerti oleh siswa karena jarang memakai kata tersebut, bahkan jarang untuk mencari tahu apa arti dari kata-kata tersebut di dalam kamus. Yang ketiga itu masalahnya adalah peserta didik kurang menguasai bagaimana cara sistem bacaan dari carita bakat, dikarenakan kurangnya minat membaca siswa disebabkan karena kurangnya juga pembendaharaan kata yang dimiliki oleh siswa. Yang ketiga, adapun masalah penyebab dari masalah siswa dalam pembelajaran bahasa Sunda materi carita bakat, yang satu itu adalah kurang fasih membaca teks Sunda, ya, karena tidak terbiasa untuk membaca bacaan-bacaan Sunda. Yang kedua, banyak kata-kata Sunda atau istilah-istilah bahasa Sunda yang kurang dipahami, kurang diketahui oleh siswa. Yang ketiga itu tidak memiliki kamus, karena untuk pelajaran bahasa Sunda tidak memungkinkan untuk siswa itu bisa dan paham tentang kata-kata Sunda yang sedang dipelajari atau yang ada dalam pembelajaran. Yang keempat adalah kurang pembendaharaan katanya. Jadi ketika membaca teks, kemungkinan siswa itu banyak tidak tahunya apa maksud dari kalimat tersebut, ya, sehingga di dalam pembelajaran bahasa Sunda itu lebih bagus, lebih baik kalau didukung oleh kamus. Nah, itu penyebab yang kami temukan di dalam pembelajaran bahasa Sunda. Yang terakhir, adapun pemecahan masalahnya yaitu satu, mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi syarat melalui tes diagnostik. Yang kedua, menjelaskan kembali materi syarat yang dimaksud berdasarkan hasil tes diagnostik. Yang ketiga, mengevaluasi tingkat pemahaman setelah penjelasan. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan temuan-temuan masalah siswa di dalam pembelajaran bahasa Sunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.